Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan firman Tuhan dari Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Doli Rantepangloli, dengan tema Tuhan jijik pada kesombongan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur diizinkan Tuhan kembali untuk merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman-Nya malam hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami makin hari makin merindukan firman-Mu. Semakin merindukan mengenal Engkau dan semakin mau belajar dari firman-Mu. Saat ini Tuhan, firman-Mu sudah tersedia untuk kami baca dan renungkan kembali. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-16 sampai 21. Jadi ada dua bagian. Kita baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun
dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di bagian selanjutnya dari ayat 16 sampai 21. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azariah dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa kabur keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Demikian salah satu bagian cerita firman Tuhan. Kita percaya bahwa tuntunan Roh Kuduslah yang akan membuat kita semakin paham dan mampu untuk belajar dari firman ini untuk kehidupan kita. Dan tema yang akan kita renungkan bersama saat ini, kesombongan membawa petaka. Kesombongan membawa petaka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua tentu sebagai manusia butuh pujian ya. Dalam daftar list kebutuhan manusia, kebutuhan dipuji itu salah satu kebutuhan yang terbesar. So, memuji, dipuji itu hal yang baik. Tetapi kenyataannya ketika kita dipuji, ada godaan lain yang menghampiri. Bukan ya, salah satunya ketika kita dipuji karena puji-pujian ini seperti candu, ya kita akhirnya mencari puji-pujian, itu salah satu. Tetapi dampak yang paling buruk adalah ketika kita sudah dipuji, kita berubah menjadi sombong. Raja Uzia, ya, kisah Raja Uzia ini memperlihatkan ya pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Raja Uzia adalah raja yang ya sangat muda ya. Dalam firman Tuhan dikatakan ya 16 tahun. Bayangkan seorang anak 16 tahun diangkat menjadi raja. Dan dalam perjalanannya Uzia yang sangat muda berhasil. Tapi coba kita lihat dulu apa sih kunci keberhasilan dari Uzia. Di ayat 4 dan 5, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi kunci keberhasilan itu satu. Keberhasilan Uzia ya dalam kisah ini, dia melakukan yang benar di mata Tuhan sebagai raja.
Kemudian ia mencari Allah, ya, selama hidup Zakaria. Ia mencari Allah, kemudian Allah dalam selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi selama usia mencari Tuhan, segala usahanya berhasil. Jadi yang mana yang penting? Keberhasilannya atau mencari Tuhannya? Kebanyakan orang pasti akan tertuju pada keberhasilannya, tapi tidak tahu bahwa di balik keberhasilan itu ada usaha mencari Tuhan. Tapi celakanya usia ternyata setelah diizinkan Tuhan berhasil, setelah dibuat Tuhan berhasil, dia semakin lupa diri. Dia semakin lupa bahwa yang menghantarkan dia dari usia 16 tahun yang sangat muda menjadi seorang raja yang sangat berhasil itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena Tuhan sendiri. Atau mungkin dalam perjalanan usia dia juga sudah sadar, ya, bahwa semakin dia mencari Tuhan, semakin dia berhasil. Ya, mungkin tidak jarang juga kita seperti itu, ya. Kita sadar bahwa oh iya, ketika saya mencari Tuhan saya berhasil. Akhirnya motivasi kita untuk mencari Tuhan ya hanya karena supaya kita berhasil. Ya, tapi itu persoalan lain. Yang kita lihat di sini efek dari keberhasilan usia, efek dari lupa dirinya usia itu sangat parah, ya. Dia tidak cuma lupa pada dirinya sendiri sebagai manusia biasa, tetapi dia lupa akan Tuhannya sendiri. Bayangkan, ya, Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak dilupakan hanya karena termakan oleh keberhasilan, kemewahan, ya. Dan salah satu juga dampaknya ketika dia sudah mulai sombong, ya, dia mengambil tugas orang lain, mengintervensi tugas orang lain. Perlu kita tahu bahwa di masa itu yang bertugas untuk membakar ukupan, ya, membawa persembahan, ya, itu adalah tugas para imam. Ya, raja ya tugasnya untuk memimpin bangsa. Tetapi untuk soal peribadahan itu bukan tugas seorang raja, itu tugas imam. Tapi karena kesombongan usia, dia mengambil alih tugas para imam. Dan dampaknya luar biasa. Petaka mendatangi usia. Dari keberhasilan yang luar biasa, ya, merosot. Awalnya dia dari zero to hero, tapi dari hero to zero. Ketika dia mencari Tuhan, dia bak pahlawan yang dari nol, kemudian berhasil. Tapi ketika dia lupa Tuhan, petaka mendatanginya. From hero to zero. Yang menjadi pokok perhatian kita di sini bukanlah soal keberhasilan usia. Yang Tuhan mau kita perhatikan di sini adalah bahwa Tuhan sangat jijik terhadap kesombongan. Seberapa banyak pelayanan kita yang sudah berhasil, Bapak Ibu Saudara-saudara? Seberapa banyak kebaikan kita yang sudah berdampak? Puji Tuhan, kalau pelayanan kita berdampak, kalau kebaikan kita berdampak kepada orang. Tapi jangan sampai ketika keberhasilan itu dirasakan orang, kemudian datang puji-pujian kepada kita, kita lupa diri. Ketika kita berhasil menyatakan karya, berhasil dalam pelayanan, sangat wajar orang akan menyebarluaskannya, sangat wajar orang akan mungkin memuji-muji kita, sangat wajar. Dan wajar juga kalau kita senang, sangat wajar kita sebagai manusia senang, karena memang salah satu kebutuhan kita memang dipuji. Sangat wajar, tetapi menjadi tidak wajar adalah ketika kita dipuji kemudian menjadi tinggi hati. Tinggi hati adalah satu kejijikan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga hukumannya adalah kejijikan juga. Kusta. Bayangkan semasa hidupnya, harusnya usia itu idealnya, ya, seorang raja dari kehidupannya yang enak, bisa sampai matinya dia nyaman. Tapi di sisa hidupnya dia diasingkan, kusta, menderita kusta sampai matinya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita lihat soal keberhasilannya, tapi kita lihat ternyata Tuhan sangat membenci kesombongan. Dia tidak benci kepada usia, tapi dia benci kepada kesombongan. Tuhan tidak pernah membenci saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi dia sangat membenci kebiasaan buruk kita, termasuk kesombongan.
So Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita belajar hari ini bahwa segala macam yang kita alami dalam hidup ini, entah kita berhasil, entah kita masih berusaha, bahkan entah kita gagal, semuanya diizinkan Tuhan. Kita semua berproses, tapi ketika kita sampai pada satu titik, entah kita berhasil dipuji orang, ingatlah bahwa semua itu terjadi bukan karena kita sendiri yang hebat. Kita tidak hebat Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang hebat, sehingga kita bisa melakukan ini dan itu. Jadi apalagi yang mau kita sombongkan? Melalui kesombongan kita, tuh orang-orang tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya bisa dilihat melalui kerendahan hati kita, melalui ketaatan kita. So kalau kita masih merasa sebagai media Tuhan, ya, alat Tuhan untuk menyampaikan kemuliaannya, jangan sombong. Karena dengan kesombongan, kita akan menutupi pandangan orang kepada Tuhan. Kita ini hanya media. Kita ini hanya alat. Dalam satu sisi ya, kita ini hanya alat Tuhan. Jadi untuk apa kita menyombongkan diri? Kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kita semakin paham akan ini. Kiranya kita semakin diubahkan. Sehingga yang disaksikan Tuhan dalam hidup ini adalah kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan pribadi kita, bukan kesombongan kita. Roh Kudus menolong kita, Soli Deo Gloria. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Engkau mengingatkan kami atau bahkan boleh menegur kami sehingga kami tahu bahwa hanya karena Engkaulah kami boleh mengalami berbagai macam hal dalam dunia ini. Terlebih keberhasilan kami. Kami semakin sadar bahwa Engkau jijik pada kesombongan. Ajar kami Tuhan untuk tetap rendah hati. Ajar kami tetap hidup untuk memuliakan Engkau, bukan memuliakan diri kami sendiri. Kami manusia yang lemah Tuhan, yang gampang sekali mencari puji-pujian, yang gampang sekali jatuh pada dosa kesombongan. Oleh karena itu kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, jauhkan kami, sadarkan kami Tuhan. Ya Allah, ini kami Tuhan yang membawa kehidupan kami. Kiranya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang datang dan pergi untuk senantiasa menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu dalam dunia ini. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama akan terus menolong kita untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan terus belajar untuk rendah hati. Sampai ketemu lagi di Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.